Shalom keluarga MDC Batam. Mari kita menyembah, memuji Tuhan. Mari kita serukan nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang mengalahkan musuh, nama di atas segala nama. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kami percaya namamu di atas segala nama ya Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, namamu di atas segala nama. Yesus, Yesus. Kami menyembah Kau Yesus, Tuhan yang benar, Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selama
yang benar. Engkau jalan kebenaran dan jalan kehidupan ya Tuhan. Seumur hidup kami mau menyembah-Mu. Hati kami tetap menyembah-Mu, mata kami tetap memandang-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau Yesus Tuhan yang hidup. Satu-satunya Tuhan yang benar. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, selama ku hidup
Kami mau hidup bagimu, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Segenap hati katakan, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kasih-Mu Yesus, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, kami mau katakan Engkau Yesus Tuhan kami. Kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hidup kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Yesus. Engkau memegang kami, Engkau menyertai kami ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu, Yesus. Selamat hari Minggu, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali dalam ibadah online MDC Batam. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersuka cita ada di hadirat-Mu. Kami sudah memuji Engkau. Ini saatnya untuk kami dengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya beri tema khotbah hari ini adalah Akulah Gembala yang Baik. Mari kita baca dalam Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan ayatnya ke-16. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayatnya ke-16. Ayat 11 mulai. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, domba merupakan hewan yang sangat lemah dan rentan terhadap setiap serangan yang datang.
Karena kelemahan dan kerentanan itulah domba memerlukan kandang dan gembala. Supaya apa? Karena di dalam kandang domba terlindungi dari setiap serangan yang datang dalam kehidupannya. Tanpa kandang, nyawa daripada domba akan terancam. Kehidupan domba tidak akan aman dan nyaman. Itu sebabnya diperlukan kandang supaya domba terlindungi. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Yesus adalah pintu masuk ke dalam kandang itu. Agar supaya domba masuk ke dalam kandang dan domba nyaman, domba harus melewati pintu. Dan Yesus berkata, Yesus adalah pintu kepada kandang itu. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk mempelajari lebih jauh, yaitu bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Sebagaimana seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa domba merupakan hewan yang lemah, maka domba memerlukan gembala. Yesus di sini berkata bahwa dia adalah gembala, supaya dia menuntun domba yang lemah ini kepada keselamatan dan kehidupan. Tanpa gembala, maka domba-domba ini tidak akan terjaga dengan baik. Domba akan dicuri, domba akan dibunuh, bahkan kehidupan domba ini akan dicerai-beraikan. Dan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Jika Anda ingin hidup Anda tidak dihancurkan, jika Anda ingin hidup Anda selamat, ikutilah gembala yang baik itu. Itu pesan Tuhan Yesus melalui firman Tuhan ini. Di dalam ayat-ayat tadi Yesus berkata bahwa ada dua ciri gembala. Yaitu yang pertama gembala yang baik, dan yang kedua gembala upahan. Dikatakan bahwa gembala upahan atau gembala bayaran akan lari meninggalkan domba-domba ketika serigala datang. Yesus berkata bahwa gembala upahan ini akan lari meninggalkan domba-domba ini. Sekali lagi dengarkan Yohanes pasal 10 ayat 13. Seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Kenapa? Kenapa gembala upahan ini lari? Firman Tuhan lanjut dikatakan bahwa ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Berbeda dengan gembala yang baik. Kalau gembala upahan melihat serigala datang dan dia lari meninggalkan, tidak demikian halnya dengan gembala yang baik. Gembala yang baik tidak lari meninggalkan domba-domba itu. Dia akan tetap di situ dan menjaga domba-domba itu. Hari ini melalui firman Tuhan ini, saya akan membagikan kepada kita 4 sifat dari gembala yang baik. Iya, 4 sifat dari gembala yang baik. Dengan merenungkan keempat sifat ini, akan menolong kita untuk tetap berpengharapan di tengah dunia yang sedang kita jalani sekarang. Melewati berbagai macam badai persoalan, COVID, kemerosotan ekonomi, setiap badai yang sedang merintangi kehidupan kita, melalui keempat sifat dari gembala yang baik ini, akan menolong kita untuk tetap berpengharapan dan tetap menanti masa depan yang cemerlang di dalam Tuhan. Sifat yang pertama dari gembala yang baik, yaitu adalah suka memberi. Sifat dari gembala yang baik adalah yang pertama, suka memberi. Gembala yang baik ini tidak hanya memberikan perhatian, tidak hanya memberikan waktu, tenaga, tetapi nyawanya sendiri dia berani pertaruhkan demi domba-dombanya.
Itu yang dicatat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11. Saya ingin ajak kita perhatikan ayat-ayat itu sekali lagi. Yohanes 10 ayat 11 dikatakan demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sekali lagi Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, melewati masa-masa yang tidak mudah dan sukar ini, seperti yang kita hadapi sekarang ini, dengarkan hal ini. Dengan kita menyadari bahwa Tuhan adalah pribadi yang memberi, Dia adalah gembala yang baik, maka kita tidak usah khawatir tentang segala macam persoalan yang sedang kita hadapi. Nyawanya sendiri Dia berikan kepada kita. Dia akan menjamin kehidupan kita. Di dalam Matius pasal 28 dikatakan bahwa Sang Gembala yang baik itu akan menyertai umat gembalaannya sampai kepada akhir zaman. Jangan khawatir tentang kehidupan kita. Jangan cemas tentang hari esok. Percayalah, engkau memiliki gembala yang baik, yang memiliki sifat memberi. Dia akan memelihara hidupmu. Dia akan menyertai engkau. Dia akan menuntun perjalanan hidupmu. Sifat yang kedua yang kita pelajari dari firman Tuhan ini adalah gembala yang baik tidak meninggalkan domba-dombanya. Sekali lagi, gembala yang baik tidak meninggalkan domba-dombanya. Perhatikan Yohanes pasal 10 ayat 12 dan 13. Dikatakan demikian. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, ia meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Melalui catatan di dalam ayat 12 dan ayat 13 kita menemukan bahwa gembala upahan akan lari meninggalkan domba-dombanya. Sementara gembala yang baik tidak akan pernah lari meninggalkan domba-dombanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Yesus adalah gembala yang baik. Karena Dia adalah gembala yang baik, Dia tidak pernah lari meninggalkan Anda. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda seorang diri seperti anak yatim piatu. Dia menyertai Anda. Dia mengasihi domba-dombanya. Kalau gembala upahan pergi lari meninggalkan domba, tidak demikian dengan gembala yang baik, yaitu Yesus sendiri. Dia tidak pernah lari daripada kehidupan Anda. Tuhan setia menemani Anda. Setiap persoalan pergumulan hidup Anda, Dia ada bersama dengan Anda. Dia tidak meninggalkan Anda seorang diri untuk memikul setiap beban yang sedang Anda hadapi. Karena Dia adalah gembala yang baik. Kalau kita baca di dalam ayat 12 dan 13 itu, kita menemukan bahwa gembala yang baik ini lari karena serigala datang. Kenapa dia lari? Salah satunya karena dia takut terhadap serigala. Bukan hanya domba yang diterkam, tetapi dirinya juga akan diterkam. Sehingga gembala upahan ini lebih baik dia lari meninggalkan domba-dombanya. Tetapi tidak demikian halnya dengan Tuhan. Yesus tidak pernah lari dari serigala apapun. Karena Dia adalah pribadi yang kuat dan berkuasa. Kuasa dan kekuatannya mampu mengalahkan setiap serigala yang datang. Dengarkan hal ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tidak ada satu kuasa manapun, tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menandingi kuasa dan kekuatan Tuhan. Itu sebabnya Dia tidak pernah lari daripada apapun.
Dia tidak pernah takut terhadap apapun. Karena dia adalah pribadi yang berkuasa. Tentu Anda masih ingat cerita Yesus meneduhkan badai di Danau Galilea. Yang pernah beberapa kali saya khotbahkan. Badai yang besar yang menakutkan para murid-murid pada saat itu. Yesus datang dan berdiri dan meredakan badai itu. Menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang lebih berkuasa daripada kuasa badai itu. Dan kalau kita baca di dalam cerita tadi, Yohanes pasal 10 ayat 12 dan 13, ada serigala yang datang yang menakutkan gembala upahan. Dan Yesus berkata bahwa dia tidak lari meninggalkan domba-dombanya. Hari ini, apapun serigala yang sedang menakuti hidup Anda, apapun persoalan dan penderitaan yang sedang Anda alami dan Anda merasa itu sukar bagi Anda untuk lalui, pandanglah kepada gembala Anda itu. Yesus, sang gembala yang baik, tidak pernah meninggalkan Anda. Sekali lagi tepuk pundak orang-orang yang ada samping dan kiri kanan Anda dan katakan, Yesus tidak pernah meninggalkan Anda seorang diri. Sekarang sifat yang ketiga dari gembala yang baik, yaitu dia mengenal domba-dombanya. Sekali lagi, sifat yang ketiga dari gembala yang baik, dia mengenal domba-dombanya. Mari dengarkan Yohanes 10 ayat 14, dikatakan demikian. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Sekali lagi. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara-saudari sekalian, perhatikan bahwa Tuhan adalah pribadi yang mengenal umat-umatnya. Tidak ada satu orang pun yang terlewatkan bagi dia. Tidak ada satu orang pun yang tidak dikenal sama Tuhan. Semua orang dikenal oleh Tuhan. Saya ingin mengutip Mazmur pasal 139 untuk memberitahu kepada kita semua betapa besar pengenalan Tuhan atas umat ciptaannya. Mari kita dengarkan catatan di dalam Mazmur pasal 139. Dikatakan demikian. Untuk pemimpin kor, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Engkau menyelami aku dan mengenal aku. Engkau tahu segala perbuatanku. Dari jauh Engkau mengerti pikiranku. Engkau melihat aku, baik aku bekerja atau beristirahat. Engkau tahu segala yang kuperbuat. Bahkan sebelum aku berbicara, Engkau tahu apa yang hendak kukatakan. Engkau mengelilingi aku dari segala penjuru, dan Kau lindungi aku dengan kuasa-Mu. Terlalu dalam bagiku pengetahuan-Mu itu, tidak terjangkau oleh pikiranku. Kemana aku dapat pergi agar luput dari kuasa-Mu? Kemana aku dapat lari menjauhi dari hadapan-Mu? Jika aku naik ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku tidur di alam maut, di situ pun Engkau ada. Jika aku terbang lewat ufuk timur atau berdiam di ujung barat yang paling jauh, di sana pun Engkau menolong aku. Di sana juga tangan-Mu membimbing aku. Jika aku meminta supaya gelap menyelubungi aku dan terang di sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan itu pun tidak gelap bagi Engkau. Malam itu terang seperti siang
dan gelap itu seperti terang. Engkau menciptakan setiap bagian badanku dan membentuk aku dalam rahim ibuku. Aku memuji Engkau sebab aku sangat luar biasa. Segala perbuatanmu ajaib dan mengagumkan. Aku benar-benar menyadarinya. Waktu tulang-tulangku dijadikan, dengan cermat dirangkaikannya dalam rahim ibuku, sedang aku tumbuh di sana secara rahasia, aku tidak tersembunyi bagimu. Engkau melihat aku waktu aku masih dalam kandungan. Semua tercatat di dalam bukumu. Hari-harinya sesudah ditentukan sebelum satu pun mulai. Betapa sulitnya pikiranmu bagiku. Ya Allah, dan betapa banyak jumlahnya. Jika kuhitung, lebih banyak dari pasir. Bila aku bangun, masih juga kupikirkan Engkau. Ini adalah catatanku bahan qol oleh Raja Daud yang dicatat di dalam Mazmur 139. Ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi menjelaskan kepada kita bahwa Allah sangat detail mengenal setiap kita. Mulai dari dalam kandungan ibu sampai kepada hari tua kita pun Allah mengenal semuanya. Allah tahu. Itu sebabnya dia berkata, akulah gembala yang baik, yang mengenal domba-dombaku. Sadar akan sifat pengenalan Allah yang mengenal kita ini, sekali lagi, kita tidak usah khawatir tentang hari esok kita. Terus memandang kepada dia, percaya dan berharap kepada dia. Dia mengenal Anda. Dia mengerti tentang kehidupan Anda. Sekarang, sifat dari gembala yang baik yang keempat, yaitu gembala yang baik itu dia menuntun domba-dombanya. Sekali lagi, sifat yang keempat, dia menuntun domba-dombanya. Hal itu yang dicatat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 16 dikatakan demikian. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun. Perhatikan kata kutuntun. Juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Saudara-saudari sekalian, kalau Tuhan yang menuntun kehidupan kita, tidak pernah salah dan tersesat. Saya ingin katakan sekali lagi, kalau Tuhan yang menuntun kita, maka tuntunan Tuhan tidak pernah salah dan tersesat. Karena Tuhan tidak pernah salah di dalam menuntun orang. Segala tuntunannya selalu yang terbaik dan benar. Sehingga tidak pernah Tuhan menyesatkan orang. Ingat, sampai kapanpun Tuhan tidak pernah menyesatkan siapapun. Tuhan tidak pernah menyesatkan domba-dombanya. Hari Senin tanggal 20 Januari tahun 2020 yang lalu, sebelum pemerintah Singapura memberikan berita bahwa COVID sudah ada di Singapura, pada hari Senin itu saya dengan 2 orang teman, kami bertiga jalan-jalan ke negara Singapura. Itu untuk pertama kali saya datangi negara Singapura karena saya baru memiliki paspor. Karena saya adalah orang pertama, otomatis saya perlu orang untuk menuntun perjalanan. Di antara kami bertiga, ada satu teman kami namanya Kenny. Dia setiap minggu pergi ke Singapura. Otomatis setiap perjalanan di Singapura sudah dikuasai oleh Kenny. Karena Kenny sudah tahu perjalanan di Singapura, sehingga bagi kami, khususnya saya yang pertama kali, kita tidak perlu memerlukan orang atau tour guide untuk membantu mengarahkan kita. Saya dengan Romeo, teman saya yang satu, kami mengikuti arahan daripada Kenny. Mulai masuk imigrasi Batam, bagaimana kami harus bersikap di imigrasi Batam,
Masuk ke imigrasi Singapura, bagaimana kami harus bersikap setelah keluar dari imigrasi. Destinasi mana yang harus kami tuju lebih dahulu. Kereta mana yang harus kami naik. Semua diarahkan sama Kenny. Dan kami tinggal mengikuti tuntunan Kenny. Jadi pada hari itu, hari Senin itu merupakan hari yang sangat saya nikmati. Karena perjalanan itu tidak salah dan tersesat. Kenny arahkan kami ke tempat-tempat yang indah yang ada di Singapura. Singkat cerita, saya sangat menikmati perjalanan pada hari Senin itu. Yang ingin saya katakan demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jika Kenny yang adalah manusia biasa dapat menuntun saya dengan Romeo untuk menikmati kota Singapura tanpa tersesat, apalagi Tuhan kita. Dia adalah gembala yang baik. Dia jauh lebih sempurna daripada Kenny. Otomatis tuntunannya dapat diandalkan dan tuntunan Tuhan tidak pernah tersesat. Untuk itu saudara-saudari, saya mendorong Anda untuk senantiasa ikutilah tuntunan daripada Sang Gembala itu. Sehingga kehidupan Anda tidak tersesat. Mari pelajari keempat sifat daripada Sang Gembala itu. Ingat, dia adalah pribadi yang suka memberi. Yesus adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia mengenal umatnya. Dia bersedia menuntun umat-umatnya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memperhatikan satu catatan dari Raja Daud yang tercatat di dalam Mazmur pasal 23. Sebagai ayat penutup dari khotbah saya hari ini. Mari kita perhatikan ayat-ayat itu. Dikatakan demikian, Mazmur Daud. Saya ingin baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan, Tuhan bagaikan seorang gembala bagiku. Aku tidak kekurangan. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku menuju air yang tenang. Ia memberi aku kekuatan baru dan menuntun aku di jalan yang benar. Dan sesuai dengan janjinya. Meskipun aku melalui lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau menemani aku. Engkau melindungi aku seperti seorang gembala melindungi dombanya dengan tongkat dan gada. Engkau menyiapkan pesta bagiku di depan mata lawanku. Engkau menyambut aku sebagai tamu terhormat. Engkau menyuguhi aku minuman lezat berlimpah-limpah. Aku tahu Engkau baik kepadaku dan selalu mengasihi aku. Maka aku boleh diam di rumah-Mu selama hidup aku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, mengakui keterbatasan kami sebagai makhluk yang lemah. Kami perlu tuntunan Engkau sebagai gembala yang baik, yang menuntun hidup kami ke jalan yang benar, yang menyertai, yang memberikan kepada kami kekuatan, semangat yang baru untuk menjalani kehidupan kami selama Engkau masih izinkan kami ada di dunia ini. Saya berdoa sekarang kepada umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Mungkin di antara mereka yang putus asa, kecewa, punya berbagai pergumulan hidup. Biarlah melalui firman ini mereka mulai arahkan pandangan mereka kepada Engkau saja. Sang Gembala Agung, pribadi yang mengenal domba-dombanya.
tuntun umat-Mu ya Tuhan. Pelihara mereka ya Bapa. Roh Kudus ingatkan mereka untuk senantiasa memandang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Kepri COVID terus ada. Untuk itu saya anjurkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk tetap memakai masker, jaga jarak, tidak ada di dalam kerumunan-kerumunan yang tidak terlalu penting supaya Anda sehat. Mari kita jadikan diri kita sebagai contoh dan teladan bagi orang lain. Ingatkan keluarga Anda, ingatkan saudara-saudara Anda untuk tetap menjaga kesehatan dengan baik. Yang kedua, jika Anda diberkati dengan khotbah yang disampaikan melalui ibadah online kita ini, jangan lupa untuk bagikan link ibadah online kita ini kepada saudara-saudara yang lain, teman rekan Anda yang Anda kenal, supaya mereka juga diberkati melaluinya. Di depan layar monitor Anda sudah tertera nomor rekening. Anda bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening tersebut. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya mengajak kita semua berdoa untuk bangsa kita dan berdoa untuk seluruh jemaat. Mari satukan hati dan kita menghadap Tuhan dalam doa. Sebagai umat-Mu, seluruh jemaat MDC Batam, saat ini kami sehati berdoa untuk bangsa kami. Memohon anugerah Tuhan, memohon pemeliharaan Tuhan atas Indonesia. Kami menyerahkan Kepri dan Batam dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang memelihara bangsa ini, Engkau yang memelihara kota ini, Engkau yang memelihara provinsi ini ya Tuhan. Sekarang kami berdoa kepada seluruh umat-Mu. Mereka yang bergumul dengan pendidikan, masalah ekonomi, sakit penyakit, dan rumah tangga. Kami berdoa saat ini. Kami berseru kepada Engkau, Gembala yang baik itu. Tuhan, tuntun umat-Mu. Pelihara mereka. Biarlah pintu mujizat-Mu terbuka kepada umat-umat-Mu. Mari angkat tangan kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Dimanapun engkau berada, kiranya engkau menjadi garam dan terang, supaya melalui hidupmu nama Yesus dipermuliakan. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita katakan amin. Sampai jumpa di dalam ibadah online yang akan datang.